Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pengendalian sistem informasi. Adapun anggotanya yaitu 1. Mbak Elia Rahmawati sebagai narasumber 1, yang kedua Mas Eka Royhan Alfian sebagai narasumber 2, yang ketiga Pak Imam Wijayanto sebagai narasumber 3, dan saya sendiri yaitu Umi Fatona sebagai moderator dan notulen. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Elia Rahmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, untuk kegiatan belajar 1, pengendalian secara umum. Sistem informasi perlu dipasang dengan pengendalian-pengendalian sehingga dapat mencegah dan mendeteksi gangguan-gangguan yang akan terjadi. Adapun pengendalian-pengendalian secara umum terjadi atas beberapa bagian berikut. Yang pertama, pengendalian organisasi. Yang kedua, pengendalian dokumentasi. Yang ketiga, pengendalian kerusakan perangkat keras. Yang keempat, pengendalian keamanan fisik. Yang kelima, pengendalian keamanan data. Yakni A. Pengendalian secara umum, perencanaan yang baik dan organisasi sistem informasi yang berfungsi sebagai yang diharapkan merupakan pengendalian organisasi yang baik. Pengendalian organisasi ini dapat tercapai apabila ada pemisahan tugas, segregation of duties, dan pemisahan tanggung jawab, segregation of responsibilities, yang tegas. Pemisah tugas dan tanggung jawab di antara departemen dapat berupa berikut ini. 1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara pemberi wewenang transaksi dan bagian yang menyimpan aktiva bersangkutan. 2. Pemisah tugas dan tanggung jawab antara pemberi wewenang transaksi dan bagian yang melakukan pengolahan data. Yang ketiga, pemisah tugas dan tanggung jawab antara bagian penyimpanan aktiva dan bagian pelaksanaan. Yang keempat, pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pelaksanaan dan bagian yang melakukan pengolahan data. Yang kelima, pemisahan tugas antara bagian penyimpanan aktiva dan bagian pengolahan data. Yang keenam, pemisahan tugas dan tanggung jawab antara yang melakukan koreksi kesalahan transaksi dan penggunaan data. Fungsi-fungsi utama yang perlu dipisahkan tugas dan tanggung jawabnya adalah 1. Bagian pengontrol data. 2. Bagian yang mempersiapkan data. 3. Bagian operasi komputer. 4. Bagian pustaka data. 5. Bagian pemrogram dan pengembangan sistem. 6. Bagian pusat informasi Information Center. B. Pengendalian dokumentasi. Dokumentasi berisi tentang deskripsi-deskripsi, penjelasan-penjelasan, bagan alir, daftar-daftar, cetakan hasil komputer, dan contoh-contoh subjek dari sistem informasi. Dokumentasi ini penting untuk keperluan-keperluan berikut: mempelajari cara mengoperasikan sistem. 2. Sebagai bahan pelatihan. 3. Dasar pengembangan sistem lebih lanjut. 4. Dasar apabila akan memodifikasi dan perbaikan sistem di kemudian hari. 5. Materi acuan bagi auditor. Dokumentasi yang ada di Departemen Sistem Informasi sebagai berikut. Dokumentasi dokumen dasar. Dokumen yang berisi kumpulan dokumen-dokumen dasar sebagai bukti transaksi yang digunakan dalam sistem. Dokumentasi daftar rekening, chart of account. Dokumentasi yang menunjukkan informasi mengenai rekening-rekening yang dipergunakan dalam transaksi. Dokumentasi prosedur manual. Dokumentasi yang menunjukkan arus dari dokumen-dokumen dasar dalam perusahaan. Dokumentasi prosedur berisi dokumen-dokumen yang harus dilakukan pada suatu keadaan tertentu, seperti prosedur pengetesan program, prosedur penggunaan file, serta prosedur pembuatan backup dan ini. Dokumentasi sistem menunjukkan bentuk dari sistem informasi yang digambarkan dalam bagan alur sistem flowchart.
Dokumentasi program menggambarkan logika dari program dalam bentuk bagan alir program, program flowchart, tabel keputusan, decision table, dan bentuk pengenalan program. Pengendalian program. Dokumentasi operasi berisi penjelasan-penjelasan cara dan prosedur-prosedur pengoperasian program. Dokumentasi data berisi definisi-definisi dari item data dalam database yang digunakan oleh sistem informasi. C. Pengendalian kerusakan perangkat keras. Prosedur pengolahan data dapat terganggu jika terjadi kerusakan perangkat keras yang dapat menyebabkan kemacetan proses. Untuk mencegah hal ini, dilakukan dengan pengendalian perangkat keras, menyediakan perangkat keras cadangan, dan membeli asuransi. Berikut beberapa pengendalian perangkat keras. 1. Parity check. RAM mempunyai kemampuan untuk melakukan pengecekan dari data yang disimpan yang disebut dengan istilah parity check. Apabila data hilang atau rusak, hal itu dapat diketahui dari sebuah bit tambahan yang disebut dengan parity bit atau check bit. Untuk meyakinkan bahwa alat input-output misalnya printer, tape drive, dan disk drive masih tetap berfungsi dengan baik apabila akan dipergunakan. 3. Read after read check untuk meyakinkan bahwa data yang telah direkamkan ke media simpanan luar telah terekam dengan baik dan benar. D. Dual read check untuk meyakinkan apakah data yang telah dibaca dengan benar. Validity check untuk meyakinkan bahwa data telah dikodekan dengan benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ika Royhan. D. Pengendalian keamanan fisik. Pengendalian keamanan fisik perlu dilakukan untuk menjaga keamanan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia di dalam perusahaan. Pengendalian keamanan fisik dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap pengaksesan fisik, pengaturan lokasi fisik, penerapan alat-alat pengaman, memasang stabilizer, memasang pendingin, dan memasang deteksi kebakaran. E. Pengendalian keamanan data. Menjaga integritas keamanan data merupakan pencegahan terhadap keamanan data yang tersimpan di simpanan luar supaya tidak hilang, rusak, dan diakses oleh orang yang tidak berhak. Beberapa cara pengendalian telah banyak diterapkan untuk maksud ini. Di antaranya adalah dipergunakan data lock, proteksi file, pembatasan pengaksesan, dan data backup dan recovery. Kegiatan belajar 2. Pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang dipasang pada pengolahan aplikasinya, yaitu pengendalian pada tahap masukan uang disebut dengan pengendalian masukan input control, pengendalian pengolahan processing control, dan pengendalian keluaran output control. Pengendalian masukan. Pengendalian masukan bertujuan untuk meyakinkan bahwa data transaksi yang valid telah lengkap, terkumpul semua, dan bebas dari kesalahan sebelum dilakukan proses pengolahan. Pengendalian tahap pemasukan data yang berupa pengecekan dalam program aplikasi disebut pengecekan terprogram atau programmed check. Macam-macam pengendalian yang ada di programmed check adalah 1. Echo check, 2. Exit check, 3. Matching check, 4. File check, 5. Check
6. Relationship check atau logical check. 7. Limit check atau reasonable check. 8. Rank check. 9. Self-checking digit check. 10. Sequence check. 11. Label check. 12. Batch control total check. 13. Zero balance check. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Imam Wijayanto. Terima kasih pengendalian pengolahan. Pengendalian bertujuan untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang terjadi saat proses pengolahan data yang dilakukan setelah input data. Pada umumnya, kesalahan dalam program adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikarenakan adanya overload. Yang kedua, dikarenakan adanya kesalahan logika program. Yang ketiga, dikarenakan logika program yang tidak lengkap. Yang keempat, penanganan pembulatan yang salah. Yang kelima, dikarenakan kesalahan akibat kehilangan atau kerusakan rekod. Yang keenam ada karena kesalahan urutan program. Yang ketujuh dikarenakan karena kesalahan data di file acuan. Dan yang kedelapan dikarenakan kesalahan proses serentak. Pengontrol untuk mengecek kesalahan pengolahan dapat berupa sebagai berikut, yaitu dilakukan dengan cara control total check. Yang kedua dengan cara matching check. Yang ketiga dengan cara reference file check. Yang keempat dengan cara limit and reasonable. Yang kelima cross voltage check. Dan yang keenam adalah record log. Pengendalian keluaran. Pengendalian keluaran atau output biasanya diproduk dari pengolahan data dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Tahapan pengendalian dalam bentuk hard copy adalah: yang pertama, pengendalian pada tahap penyediaan media laporan. Yang kedua, pengendalian pada tahap memproses program yang menghasilkan, pada tahap pengendalian pada tahap pembuatan laporan di file atau printer file. Yang keempat, pengendalian pada tahap pengumpulan laporan. Yang kelima, pengendalian pada tahap mencetak laporan di media keras atau kertas. Yang keenam, pengendalian pada tahap mengkaji ulang laporan. Yang ketujuh, pengendalian pada tahap pemilahan laporan. Dan yang kedelapan, pengendalian pada tahap distribusi laporan. Kesembilan, pengendalian pada tahap kaji ulang laporan oleh pemakai laporan. Yang kesepuluh, pengendalian pada tahap pengarsipan laporan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11, pengendalian pada tahap pemusnahan laporan yang sudah tidak diperlukan. Selanjutnya, monggo Mbak Umi untuk melanjutkan dokumen. Terima kasih. Baik, presentasi dari kami ini sudah selesai. Silahkan jika ada pertanyaan, mohon disampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami, yaitu pengendalian sistem informasi merupakan keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi, khususnya dalam fungsi-fungsi perencanaan informasi, transformasi, organisasi, dan koordinasi. Mengapa pengendalian sistem itu diperlukan? Karena dengan adanya sistem pengendalian
diharapkan dapat membantu manajemen dalam memutuskan apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu organisasi tersebut, dan bagian dari sistem pengendalian adalah perbandingan penyelesaian aktual dengan perencanaan yang telah dibuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada banyak kurangnya, saya mewakili dari kelompok 7. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.